Halo semuanya, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai uraian prinsip dasar arsitektur paralel. Nah, di kelompok 2 kami ada anggota kelompok ada 3 orang. Yang pertama Gabriel Rombealo dengan NIM 2302 Yang kedua Juan Nathan Makasunggal, saya sendiri dengan NIM 2302 dan yang terakhir Afni Rewol dengan NIM 2302 Nah, kami akan masuk ke prinsip dasar arsitektur paralel. Nah, di sini penjelasannya yaitu arsitektur paralel adalah sebuah konsep fundamental dalam komputasi yang memanfaatkan multiple unit pemrosesan atau CPU untuk menyelesaikan suatu tugas secara bersamaan. Hal ini berbeda dengan sistem tradisional yang menggunakan satu CPU untuk menyelesaikan tugas secara berurutan. Nah, arsitektur paralel ini juga dia memungkinkan komputer untuk menyelesaikan tugas yang rumit lebih cepat dan untuk menyelesaikan tugas yang lebih besar daripada yang mungkin dijalankan oleh satu CPU. Nah, kita masuk ke dalam konsep pemrograman paralel. Nah, di pemrograman paralel ini dia adalah teknik untuk menulis program yang dapat dijalankan secara bersamaan pada multiple CPU. Teknik ini mengharuskan pengembang untuk memecah tugas menjadi subtugas yang dapat dieksekusi secara independen. Dan kemudian untuk mengkoordinasikan pelaksanaan subtugas tersebut, ada banyak model pemrograman paralel yang tersedia, seperti thread, proses, dan message passing. Nah, dia juga ada manfaat dari pemrograman paralel ini sendiri. Yang pertama itu keuntungan utamanya pemrograman paralel, dia ada kemampuan untuk meningkatkan kecepatan komputasi dengan menjalankan subtugas secara bersamaan. Program juga dapat menyelesaikan tugas lebih cepat daripada program yang dijalankan secara berurutan. Nah, akan dilanjutkan oleh teman saya tentang masalah-masalah dalam pemrograman paralel. Selanjutnya adalah masalah-masalah dalam pemrograman paralel. Yang pertama ada sinkronisasi, adalah proses memastikan bahwa subtugas dalam program paralel dijalankan dalam urutan yang benar dan bahwa data dibagikan dengan benar antar subtugas. Yang kedua ada komunikasi. Komunikasi yaitu proses bagaimana subtugas dalam program paralel berbagi data. Ini melibatkan mekanisme seperti message passing atau shared memory. Komunikasi yang efisien sangat penting untuk kinerja program paralel. Yang ketiga ada dekomposisi. Dekomposisi adalah proses memecah tugas menjadi subtugas yang dapat dijalankan secara paralel. Ini adalah proses yang kompleks dan memerlukan pemahaman yang mendalam tentang tugas dan arsitektur sistem paralel. Selanjutnya ada karakteristik sistem paralel. Yang pertama, kecepatan tinggi, yaitu sistem paralel dirancang untuk mencapai kecepatan komputasi yang tinggi dengan mengeksekusi banyak tugas secara bersama. Yang kedua ada skabilitas. Skabilitas adalah kemampuan sistem paralel untuk meningkatkan kemampuannya dengan menambahkan lebih banyak unit pemrosesan tanpa penurunan kinerja yang signifikan. Yang ketiga ada efisiensi. Efisiensi adalah ukuran beberapa baik sistem paralel menggunakan sumber dayanya. Sistem paralel yang efisien meminimalkan pemborosan sumber daya dan memaksimalkan kinerja. Selanjutnya ada paradigma komputasi paralel. Yang pertama ada single introduction multiple data, dan yang kedua ada multiple interaction multiple data, dan yang ketiga ada single program multiple data. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya kita masuk dalam arsitektur mesin paralel yang terbagi menjadi 3 sistem. Yang pertama adalah sistem berbagi memori, yang kedua adalah sistem message passing, dan yang ketiga adalah sistem terdistribusi. Selanjutnya kita masuk dalam teknik pemrograman paralel. Di sini terdapat 3 teknik. Yang pertama adalah teknik threading untuk membuat beberapa aliran eksekusi dalam program yang sama. Yang kedua adalah teknik message passing, menggunakan pesan untuk berkomunikasi antara proses yang berbeda.
Dan yang ketiga adalah teknik data parallelism untuk mengaplikasikan operasi yang sama ke banyak data secara bersamaan. Selanjutnya, kita masuk dalam parallel commuting yang adalah aplikasi sistem paralel. Di sini terdapat 3 bagian aplikasi sistem paralel. Yang pertama adalah ilmu komputasi, di mana ilmu komputasi ini sebagai simulasi, pemodelan, dan analisis data besar. Yang kedua adalah kecerdasan buatan, di mana kecerdasan buatan ini untuk pemrosesan bahasa alami, pengenalan gambar, dan pembelajaran mesin. Dan yang ketiga adalah analisis data, di mana analisis data ini untuk pengolahan data besar, analisis statistik, dan pembelajaran mesin. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih.